Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas lagi soal-soal mengenai persiapan P3K Kebidanan 2023 nanti ya, khususnya di kompetensi teknis bidannya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan seperti ini lagi. Oke guys, kalaupun misalkan ada yang salah, boleh dikoreksi di komen-komen aja ya, kita diskusi bersama. Kita mulai aja ke nomor yang pertama ya guys. Seorang ibu usianya 29 tahun nih pas hari ke-15. Datang ke RS mengeluh payudaranya sakit, nyeri, keras, dan juga bengkak. Nah, ini masalahnya di payudara berarti ya, nipas 15 hari. Setelah diperiksa, KU-nya baik, tekanan darahnya 100/70 mmHg, respirasinya 20 kali per menit dan nadinya 84 kali per menit dan suhunya 38 derajat Celcius. Pada pemeriksaan, tampak payudara kemerahan dan keluar pus. Nah ini ya, udah keluar nanah guys. Diagnosa apa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? Mastitis. Nah, kalau mastitis itu tidak sampai keluar pus ya, biasanya itu ada nyeri, bengkak, dan juga kemerahan, tapi tidak sampai keluar pus. Berarti bukan. Abses payudara. Nah, kalau abses payudara ini sesuai dengan soal ini, di mana sih ciri-cirinya itu payudaranya pasti sakit, nyeri, keras, terus kemerahan, dan juga keluar pus. Jadi jawaban yang tepat adalah abses payudara ya. Kalau kanker payudara itu biasanya di soal pasti dijelaskan adanya benjolan yang dapat digerakkan di bawah kulit gitu. Di sini juga tidak dijelaskan seperti itu ya. Dan di sini lebih mengarah ke abses payudara karena di sini si pasiennya itu ibu nifas yang hari ke-15 gitu. Bendungan ASI itu biasanya itu tidak sampai keluar pus, tidak sampai kemerahan ya. Kalau bendungan ASI berarti bukan. Jawaban yang tepat adalah abses payudara. B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 25 tahun melahirkan anak pertama 6 jam yang lalu. Saat ini mengeluh perut bagian bawah terasa mules. Wajar ya karena baru 6 jam. Hasil pemeriksaan kontraksi uterus juga keras, berarti bagus ya. Dan perdarahan juga normal, berarti juga bagus. Apakah asuhan yang tepat untuk kasus di atas? Minum jamu, ini kurang tepat ya. Berhenti menyusui, ini juga kurang tepat karena yang namanya ibu nifas itu kan harus ASI eksklusif ya, tidak boleh berhenti menyusui atau apalagi sampai diganti dengan formula. Menjelaskan hal tersebut adalah normal. Nah, ini lebih tepatnya ya. Kenapa? Karena disesuai dengan soal di sini jelaskan bahwa si ibunya itu dalam keadaan normal di mana ada mules, kontraksi uterusnya juga keras dan perdarahannya normal ya. Coba kita lihat lagi tidur posisi telentang. Ini kurang tepat ya, biasanya harus senyamannya ibu, mau tidur kayak gimana juga kalau udah nifas. Membebat perut dengan sangat kencang. Nah, ini juga kurang tepat ya. Ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi, yang paling tepat dengan soal di atas dengan ciri-ciri di mana mules, kontraksi uterusnya keras, dan perdarahan normal, nipas 6 jam itu adalah kondisi yang normal. Jadi, kita harus jelaskan ke ibu bahwa hal tersebut adalah normal. Jadi, jawabannya adalah C ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 3. Perempuan 20 tahun melahirkan anak pertama 4 hari yang lalu di rumah, nipas 4 hari ya. Datang ke BPM mengeluh mengalami konflik karena tinggal bersama mertua dan dilarang tidur. Oh, banyak larangan berarti ya. Ibu mulai merawat bayinya tapi belum mahir. Menurut Repa Rubin, pada fase apakah kondisi psikologis ibu tersebut? Nah, berarti ini adaptasi psikologis menurut Repa Rubin ya. Ini hari keempat ya. Kita lihat si jawabannya. Tucking in itu biasanya hari ke-1 sampai hari ketiga ya. Berarti ini bukan. Hari ke-1 sampai hari kedua. Nah, kalau tucking on juga bukan. Taking hold, nah ini taking hold ya. Dari mulai hari ketiga sampai hari ke-10. Jadi jawaban yang tepat adalah taking hold. Di sini juga dijelaskan bahwa si ibunya mulai merawat bayinya. Ini adaptasi psikologis pada taking hold.
tapi belum mahir ya. Biasanya kalau udah mahir itu letting go. Letting go ini 10 hari ke atas, jadi bukan ya. Baby blues ini adalah biasanya masalah psikologis di mana si ibunya itu merasa lebih sensitif, terus mudah menangis, merasa sedih, merasa tidak dicintai, merasa kelelahan, pokoknya merasa sedih aja kalau misalkan baby blues itu. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk adaptasi psikologis hari keempat adalah taking hold ya, menurut Reva Rubin. Karena adaptasi menurut Reva Rubin itu ada taking in, taking hold, dan letting go. Baby blues ini tidak termasuk ya. Ini termasuk kalau masalah psikologis. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan 26 tahun datang ke BPM diantar keluarga setelah 1 bulan pasca melahirkan. Klien mengatakan ia melihat bayinya seperti seekor harimau. Wow. Buas dan mendengar bisikan gaib bahwa bayinya tersebut harus dibunuh. Nah, ini udah terjadi masalah psikologis berarti ya. Apa diagnosa bidan pada kasus di atas? Kita lihat di jawaban depresi. Kalau depresi itu terjadi di sekitar 2 minggu ke atas ya, tapi tidak sampai ada halusinasi bahwa si ibunya harus membunuh bayinya gitu. Berarti ini jawabannya bukan. Kalau taking in ini tuh adaptasi psikologis, bukan masalah psikologis ya. Biasanya terjadi pada hari ke-1 sampai 2 hari, ini udah 1 bulan ya, berarti bukan. Baby blues juga biasanya terjadi pada minggu-minggu pertama, dan ini tuh tidak sampai menimbulkan halusinasi bahwa bayi tersebut harus dibunuh. Jadi tidak sampai menimbulkan untuk menyakiti bayi maupun dirinya. Jadi bukan ya. Taking hold ini adaptasi psikologis, ini bukan. Psikopostpartum. Nah, ini jawaban yang tepat ya, di mana psikosis postpartum itu akan muncul halusinasi di mana harus menyakiti diri sendiri ataupun si bayi gitu. Jadi bertindaknya tidak irasional seperti ada seekor harimau mendengar bisikan gaib. Nah, ini udah masuk ke psikosis postpartum ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perempuan 20 tahun melahirkan anak pertama 6 jam yang lalu di BPM. Hasil pemeriksaannya, TTV-nya dalam batas normal. TFU 2 jari di bawah pusat. Berarti ini normal ya, karena masih 6 jam. Terdapat luka hacking derajat 2. Diagnosa yang ditegakkan pada kasus di atas adalah mastitis. Ini bukan ya, karena kalau mastitis itu berkaitan dengan payudara yang bengkak, kemerahan, nyeri di payudara. Solusi biasanya kalau solusi itu TFU-nya tidak sesuai ya. Kalau ini kan sesuai ya, 6 jam 2 jari di bawah pusat. Nifas normal. Nah ini kita tahan dulu. Bendungan ASI juga bukan. Ini berkaitan dengan payudara yang bengkak, yang penuh ya. Sepsis purpelius, berarti ini tuh ada infeksi ya. Berarti ini bukan juga. Sedangkan di sini di normal dijelaskan bahwa TFU 2 jadi di bawah pusat pada saat 6 jam itu hal yang normal. Luka hacking derajat 2. Berarti ini termasuk ke nifas yang normal. Jadi jawaban tepat adalah C ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang ibu umurnya 30 tahun datang ke klinik bunda mengeluh demam. Dari anamnesa diketahui ibu melahirkan anak pertama sudah 1 minggu, nih pas 1 minggu ya. Tidak pernah mengalami riwayat abortus. Hasil pemeriksaan TTV-nya normal, tekanan darahnya 110/70, nadi 24 kali per menit, suhunya 39 derajat Celcius. Dan respirasinya 24 kali per menit. Pada pemeriksaan genitalia ditemukan lokea seperti nanah. Oh, lokeanya berarti ya bermasalah. Lokea seperti nanah dan berbau busuk. Apakah nama lokea ibu tersebut? Rubra itu warnanya biasanya kemerahan dan tidak sampai mengeluarkan nanah ya, berarti bukan. Alba itu lokea yang lebih dari 14 hari, warnanya putih, nggak ada nanahnya ya, berarti bukan. Purulenta, nah ini lokea yang mengandung nanah biasanya. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Kalau serosa sama sanguineta juga bukan ya. Serosa sama sanguineta itu masih lokea normal. Biasanya kalau serosa itu terjadi di hari ke-7 sampai 14 hari. Kalau sanguineta itu di hari ke-3 sampai hari ke-7 ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor ke-7. Seorang ibu usia 27 tahun melahirkan anak pertama 2 jam yang lalu di BPM. Ibu mengeluh mules-mules. Hasil pemeriksaan TTV-nya normal. ASI keluar sedikit. Berwarna kekuningan. Ini kolostrum berarti ya. Lokea berwarna merah, jahitan perineum baik.
Periode laktasi apakah yang dialami oleh ibu? Hmm, Fase dari ASI itu dibagi menjadi 3 ya. Itu ada kolostrum, ASI transisi, dan juga ASI matur. Kalau kolostrum itu biasanya berlangsung dari hari pertama sampai hari keempat kurang lebih. Kalau misalkan ASI transisi dari hari keempat sampai hari ke-10, dan kalau ASI matur lebih dari 10 hari. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa si ASI-nya itu, si ibunya itu baru melahirkan anak 2 jam. Berarti dan juga dijelaskan juga di sini berwarna kekuningan. Berarti otomatis ini adalah periode ASI kolostrum ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Karena terjadi di 2 jam pertama dan juga warnanya kekuningan. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8 ya. Seorang perempuan usianya 30 tahun melahirkan anak kedua 2 minggu yang lalu. Datang ke BPM untuk konsultasi dengan bidan tentang keluhan yang dialaminya sekarang ini berupa keluarganya melarang makan makanan seperti ikan, daging, telur, dan lain-lain yang mengandung protein. Kalaupun sayuran hanya jenis daun adas. Ibu sekarang merasa badannya lemas, tapi masih bisa aktif bekerja sebagai IRT. Apakah intervensi yang sesuai untuk kasus di atas? Nah, kita harus melakukan apa nih? Di mana si ibunya itu dilarang sama keluarganya untuk makan makanan protein. Sayuran pun tidak semuanya harus dimakan ya. Jadi banyak larangan gitu. Kita lihat lagi di opsi jawaban yang A. Kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk pemeriksaan HB. Nih, berarti ini tidak ada intervensi ke keluarganya ya. Kalaupun misalkan emang HB-nya nanti turun, misalkan di laboratorium HB-nya nggak bagus, terus kita nggak ada intervensi ke keluarga, jadi bukan ini yang tepat ya jawabannya. Memberikan konseling tentang gizi ibu menyusui pada ibu dan keluarga. Nah, ini lebih tepat ya. Kenapa? Karena kita harus konseling juga tentang gizinya kepada keluarganya. Karena apa? Karena keluarganya yang melarang ibu tentang makan makanan protein gitu. Karena makan makanan protein itu sangat bagus sekali, apalagi bagi ibu yang menyusui ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Menyarankan untuk makan yang banyak dan cukup istirahat. Kalau kita hanya menyarankan aja kepada ibu, tapi tidak juga konseling kepada keluarganya, ini kurang tepat ya. Nanti keluarganya masih tetap melarang gimana gitu. Jadi kurang tepat. Merujuk pasien ke dokter gigi. Kurang tepat juga ya. Langkah yang paling awal kita lakukan adalah memberikan konseling tentang gizi ibu menyusui pada ibu dan juga keluarganya, agar keluarganya tidak melarang lagi si ibunya untuk makan makanan yang mengandung protein. Apalagi si ibunya lagi menyusui, yang itu bagus buat ibu menyusui. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Nyonya R melahirkan 2 hari yang lalu. Ia datang ke klinik untuk memeriksakan keadaannya. Kemudian, bidan melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan, abdomen didapatkan diastasis rekti pada saat kontraksi. Oh, ini diastasis rekti ya. Diastasis rekti itu yang ada di abdomen, di perut. Sebesar 4 jari. Apakah penyebab kondisi tersebut? Pelebaran otot gluteus. Gluteus itu biasanya terdapat di panggul ya. Berarti ini bukan. Pelebaran otot rectus abdominalis. Nah, ini yang tepatnya ya, karena beradanya di perut ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Otot bulbocavernosus juga biasanya terdapat di panggul, ini bukan ya. Vectoris major ini tuh di dada. Jadi ini juga bukan. Jadi diastasis recti itu penyebabnya itu adalah pelebaran otot rectus abdominalis, yaitu B ya, karena terjadinya di perut. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 ini silakan kalian jawab di kolom komentar, sertakan juga kenapa alasannya kalian menjawab opsi jawaban itu. Nanti jawaban yang benar insya Allah aku pin ya, aku sematkan. Oke guys, terima kasih sudah menonton video-video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.